ibadah hari Rabu yang seperti biasa kita lakukan. Namun hari ini kita lakukan sama seperti minggu kemarin, kita akan melakukannya secara online. Nah, walaupun begitu tidak mengurangi sukacita kalian kan? Nah, sebelum kita beribadah, saya harap kalian sudah mempersiapkan hati kalian. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari. Ketika Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang melimpah, kami mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Meskipun kami melakukannya secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sukacita-Mu akan tercurah atas hidup kami. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, biarlah Tuhan kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya kita mau angkat pujian. Saya undang kalian semuanya bangkit berdiri, walaupun di rumah kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau angkat pujian. Tuhanlah kekuatan dan keselamatan. Sudah penuh sukacita? Sudah dong. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kalian untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Mukjizat itu ya. Tuhan
Shalom semua anak-anakku yang kukasihi dimanapun berada, kita bertemu kembali pada saat ini dan bersyukur kita masih ada berkesempatan untuk kita bisa beribadah ya walaupun secara online pada saat ini. Firman Tuhan yang kita mau renungkan pada pagi hari ini berbicara tentang God is my strength. Tuhan adalah kekuatanku. Ya, Tuhan adalah kekuatanku. Mengapa tema ini begitu penting pada saat ini? Ya, anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa situasi pada saat ini kalau kita tidak memiliki kekuatan yang ekstra, kalau kita tidak memiliki sumber kemampuan yang ekstra, tidak memiliki inspirasi, tidak memiliki sebuah ide-ide, itu akan mematahkan semangat, ya, akan mematahkan langkah-langkah kita ke depan, ya. Karena kita tahu, sebagaimana minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Masih ingat? Begitu berbicara tentang mereka yang mengandalkan Tuhan ini, yang menaruh harapnya pada Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, pasti ada kesegaran, pasti ada energi, dan pohon itu akan bertumbuh, daunnya lebat dan berbuah terus pada musimnya, ya, dan tidak takut di dalam tahun kekeringan. Ya, jadi pesan Bapak dan buat kita semua, ya, kita tetap semangat ya untuk terus cari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, kalau pada saat ini kita berbicara tentang God is my strength, bahwa Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Ya, sebagaimana tadi pujian dikatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya. Jadi anak-anakku sekalian, pada pagi ini Tuhan ingatkan kembali, ya, andalkan Tuhan. Cari Tuhan, ya, di firman-Nya kalau kita baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, kekuatan baru yang seperti bagaimana? Kekuatan baru yang seperti Raja Wali. Diumpamakan seperti Raja Wali, katanya, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, ya, dan mereka dikatakan berlari tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, yo, saat-saat ini apakah sudah mulai merasakan lelah, lesu, bosan? Pasti ya, bosan karena harus di rumah atau mau pergi ke sini, pergi ke sana, semua terbatasi, apalagi ya tidak bisa datang ke sekolah, semua harus online, pasti menimbulkan ada kejenuhan begitu, ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyerah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan katakan kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, dalam Yesaya 40 ayat 31 itu akan mendapat kekuatan baru, ya. Coba katakan kekuatan baru, bukan kekuatan lama, bukan kekuatan yang sisa-sisa. Kalau kekuatan yang lama, kekuatan yang kemarin, kekuatan yang sisa-sisa, kita nanti menghadapi hari ini, ya capai, letih, lesu, mau apa lagi ya. Jadi banyak hal yang akan merintangi. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan kekuatan-kekuatan yang sisa, kekuatan-kekuatan yang lama. Sebab itu anak-anak Tuhan gak ada yang disebut kata menyerah. Anak-anak Tuhan gak ada yang disebut kata kayaknya udah gak bisa apa-apa lagi. Anak-anak Tuhan gak bisa berkata sudah cukuplah karena kondisi begini, ya udah paling maksimalnya segini.
Tidak. Anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan kekuatan, tidak pernah kekurangan inspirasi, tidak pernah kekuatan sebuah pengharapan. Ya, kenapa? Karena tadi dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, ya, kekuatan yang baru. Nah, kalau kalian nanti baca ya di rumah di dalam Yesaya 40 ayat yang 31 ini, tapi ayat yang ke-30 dikatakan orang-orang muda ini akan letih lesu dan teruna-teruna akan jatuh tersandung. Orang-orang muda akan letih lesu, teruna-teruna akan jatuh tersandung. Dilanjut ayat yang ke-31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tapi orang-orang muda seperti kalian dan kita semua yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Itu garansinya Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi satu situasi yang sulit, yang tidak mudah saat ini, hanya satu, ya, kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan harus memberikan waktu untuk Tuhan. Kita harus datang pribadi, datang sendiri, ada waktu, berikan waktu yang terbaik, cari Tuhan, cari wajahnya. Kita berdoa, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Kita bacakan firman-Nya, kita bacakan janjinya. Ketika kita lagi lemah, kita lagi letih lesu, ya. Ketika kita baca di dalam misalnya Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan berkata, jangan takut, aku Allahmu, jangan bimbang, aku Tuhanmu, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita katakan, oh Tuhan, amin, amin. Terima kasih firman Tuhan. Aku gak akan goyang, aku gak akan goncang, karena Engkau selalu memegang aku dengan tangan kananmu Tuhan, membawa aku kepada kemenangan. Nah, seperti begitu. Itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Kita duduk diam di hadapan Tuhan, mencari wajahnya, kita berdoa, menaikkan doa, curahkan isi hati kita, doa buat orang tua, mungkin keluarga sedang menghadapi masalah, kesulitan, ya, hal-hal yang tidak mudah di dalam usaha pekerjaan. Datang kepada Tuhan, tolong Tuhan untuk orang tuaku, berkati Tuhan, bukan jalan Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil Tuhan. Kalau burung di udara Tuhan beri makan, masa Tuhan akan keluarga-Mu Tuhan Engkau biarkan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau selalu memelihara. Engkau akan memberkati keluarga-Ku Tuhan, seperti Engkau juga memberkati burung-burung di udara. Nah, itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Ketika letih lesu, ketika ada rintangan, masalah, pergumulan, ada kekuatan baru muncul. Kenapa kita datang kepada Tuhan dan Tuhan berikan penghiburan? Tuhan berikan janji-janji firman-Nya kepada kita. Ya, dan kita katakan amin Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Tuhan katakan tidak pernah dibiarkan orang benar kekurangan. Amin. Tidak pernah dibiarkan orang benar kelaparan. Tidak pernah orang benar, orang percaya kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan biarkan dan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Nah, makanya pesannya di sini apa tadi? Yesaya 40 ayat 31, ya, menanti-nantikan Tuhan. Jadi, ya, belajar, latih setiap hari dan setiap waktu, cari waktu yang terbaik, nantikan Tuhan. Mungkin di kamarmu lagi sendiri, kau nantikan Tuhan. Kau ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, kau cerita sama Tuhan, kau baca firman-Nya, kau pegang janjinya. Amin Tuhan, aku percayakan firman-Mu. Ya, itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan engkau akan seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, sebelum Bapak tutup pada saat ini, pasti tahu burung raja wali. Burung raja wali itu adalah burung yang gagah, ya. Burung raja wali itu punya sifatnya apa? Terbangnya di bawah atau terbang tinggi? Terbang tinggi. Makanya dalam lagunya apa? Bukan terbang tinggi di awan. Amin. Itulah burung raja wali. Nah, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan seperti burung raja wali ini. Ya, bagaimana kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, God is my strength, maka kita akan seperti burung raja wali ini. Bukan seperti orang-orang muda yang letih lesu, yang jatuh tersandung di ayat yang ke-30 tadi katakan, tetapi seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sifat daripada burung raja wali adalah, ya, ketika ada badai, ketika ada rintangan, ketika ada tantangan, ketika ada angin yang kencang, dia bukannya turun, dia bukannya bersembunyi, tapi dia naik lagi, terbang lagi, dia terbang lagi, makin ada terbang lagi, dia tinggi. Ya, jadi burung raja wali adalah
ribuan meter di atas permukaan tanah, di permukaan laut ini. Dia terbang tinggi. Nah, itu kenapa makanya Tuhan kasih upama menjadi seperti burung raja wali. Ya, kalau kita tidak seperti burung raja wali, kita lihat masalah sekarang ini, kondisi sekarang, aduh Tuhan, kok begini ya, kok Tuhan belum pasti, minggu depan gak tahu keadaannya gimana, bulan depan gak tahu gimana. Ya, sekarang memang dunia sedang mengalami ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan akan selalu memberi kekuatan bagi kita yang selalu berharap dan menanti-nantikan Dia. Amin. Sebab itu semangat ya, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, nanti-nantikan Tuhan. Ya, burung raja wali umurnya berapa ayo? Ada yang tahu? Ya, perkirakan menurut penelitian burung raja wali itu meninggal sampai usia 70 tahun. Lama nggak 70 tahun? Nah, ya, hampir seperti kayak manusia ya. Sekarang rata-rata umur manusia sekitar itu 60, 70 tahun, 80 tahun. Raja wali bisa sampai 70 tahun, tapi sampai 70 tahun, mau tahu apa yang terjadi? Dia dibagi kepada dua tahap. Sampai umur 40 itu adalah titik kritisnya. Umur 40 itu dia bisa lanjutkan sampai umur ke 70 tahun, 30 tahun lagi berarti dia bisa hidup. Kalau dia mau siap mengalami transformasi, mengalami perubahan. Ya, karena burung raja wali di usia 40, paruhnya itu udah makin panjang. Jadi mau makan itu susah. Cakar-cakarnya, kukunya makin panjang, susah dia mau mencengkeramnya. Ya, makin melingkar seperti begitu. Bulu-bulunya makin lebat, terbang jadi berat. Jadi ketika umur 40, kalau dia mau tetap sampai 70, berarti dia harus ambil keputusan. Dia mengeram diri, dia berdiam, dia cari tempat tertinggi di puncak gunung, tebing-tebing, dan dia diam di sana. Apa yang terjadi di sana? Ya, dia akan mengalami sebuah perubahan yang menyakitkan, perubahan yang tidak mengenakan di dalam dirinya. Bulu-bulunya mulai rontok, paru-parunya mulai melupas, kuku-kukunya mulai melupas, semua sampai rontok, bulu-bulunya sakit, dan itu adalah hal yang menyakitkan. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, dan terus sampai akhirnya betul-betul rontok dan semua copot. Dan setelah itu muncullah kuku yang baru, bulu yang baru, paruh yang baru, dan di sanalah dia akan mendapatkan kehidupan yang baru, kekuatan yang baru. Dia bisa terbang lagi dan hidup 30 tahun lagi. Nah, anak-anakku sekalian, ya, kalau hidup kita mau diberkati Tuhan, maka kita harus mengalami, mau dibentuk dan siap kita belajar mengeram diri. Ya, kita belajar untuk mengalami hal-hal mungkin yang tidak mengenakan, tapi kita belajar untuk berdiam diri, dan kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan. Bukan mudah-mudahan, tapi ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini, boleh memberikan kekuatan kepada kita. Pesannya bahwa di tengah segala kondisi apapun, bahwa God is my strength, bahwa Tuhan adalah kekuatan siapa? Kita semua. Ya, syaratnya, kuncinya apa? Nantikan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, ucap syukur Tuhan buat firman yang boleh kami baca, kami renungkan, mengingatkan kembali kepada kami Tuhan bahwa sungguh Tuhan, kalau kami tidak mengandalkan Kau, kalau kami tidak menanti-nantikan Kau, maka kami memiliki sebuah kelemahan Tuhan. Kami memiliki keterbatasan Tuhan, dan membuat kami akhirnya menjadi Tuhan tidak maksimal dalam hidup ini, tidak maksimal dengan waktu yang ada Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami belajar berserah dan mengandalkan Kau Tuhan, maka kami selalu ada kekuatan baru, ada inspirasi yang baru, ada pengharapan yang baru Tuhan, ada semangat yang baru Tuhan. Bahkan seperti Raja Wali ini Tuhan, dia mampu Tuhan bertambah Tuhan 30 tahun lagi Tuhan hidupnya Bapak menjadi 70 tahun. Bapak, itulah yang boleh Kau ingatkan kepada kami, untuk kami tetap Tuhan tidak patah semangat, tapi kami selalu melihat kepada Kau bahwa Tuhan adalah kekuatan kami semua. Terima kasih. Kami mengakhiri doa ini Tuhan, firman ini memberikan kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur, dan kita yang diberkati Tuhan, mari kita sambut katakan amin. Tuhan berkati.
Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup, kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa kekuatan dari Tuhan. Dan kita percaya kita diciptakan untuk menjadi orang hebat, orang luar biasa, seperti Raja Wali kita akan terbang tinggi. Dan oleh sebab itu kita mau bersyukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita akan angkat pujian terakhir, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan pada saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh Tuhan masih berkesempatan untuk bisa Tuhan beribadah. Mengakhiri sebentar kami mohon berkat Tuhan atas setiap kami semua. Berkatilah bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Tetap Tuhan berikan kesehatan, tetap Tuhan berikan semangat di dalam belajar Tuhan, di dalam kondisi yang terbatas, tetapi Tuhan yang selalu akan memberikan kekuatan. Dan setiap anak-anak-Mu juga selalu Tuhan belajar untuk berserah dan mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga mereka Tuhan menjadi orang-orang muda bukan yang letih dan yang lesu Tuhan, tapi menjadi orang-orang muda yang kuat seperti Raja Wali, seperti firman Tuhan yang tadi Tuhan kami sudah dengar pada saat ini. Berkatilah pada saat ini Tuhan, bahwa perjalanannya tidak turun tapi perjalanannya naik Tuhan, tidak jadi ekor tapi jadi kepala, seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Tuhan, menghadapi setiap situasi, kondisi, badai apapun Tuhan, maka selalu Tuhan menatap ke atas, menatap masa depan Tuhan dengan penuh keyakinan dan penuh kepastian. Berkati semua orang tua Tuhan, semua keluarga Tuhan, adik Tuhan, kakak, siapapun saudara Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, sehingga Tuhan senantiasa memeliharakan dan cukupkan dalam setiap kebutuhan dan keperluan Tuhan. Selalu Tuhan buka jalan keluar dan Tuhan tidak pernah membiarkan kekurangan. Berkati dengan kesehatan bagi setiap keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, orang tua, dimanapun berada. Berkati untuk guru-guru kami Tuhan, senantiasa juga Tuhan beri kekuatan di dalam Tuhan membimbing, mengajar Tuhan, melalui online Tuhan yang masih berlangsung juga Bapa. Berkati semua, berikan hikmat dan kekuatan daripada Engkau, dan berikan Tuhan kesehatan bagi guru-guru kami, kepala sekolah juga berkati, dan semua staf yang ada Tuhan, sehingga semua boleh tetap berjalan dengan baik di dalam Tuhan masa pembelajaran melalui online ini Bapa. Kami serahkan dalam tangan Engkau. Terima kasih, tidak lupa kami melepaskan berkat atas kota dan bangsa kami, berikan hikmat pada Presiden kami, Jokowi Tuhan, dan seluruh jajarannya, bahkan Gubernur Tuhan Jawa Barat, Ridwan Kamil Tuhan, Wali Kota Pak Kodet juga berkati di dalam menangani Tuhan khususnya masa pandemi ini Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan bangsa kami boleh cepat pulih Tuhan menghadapi semua kondisi pandemi Tuhan COVID-19 ini. Terima kasih, Bapak kami ucap syukur. Mengakhiri pada saat ini kami semua mengangkat tangan memohon berkat Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, selalu kami sadar bahwa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau.
kiranya Engkau melepaskan berkat atas setiap kami semua. Tuhan memberkati dan melindungi kau, Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menatapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita percaya kita satu kata, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.